Bagaimana mungkin aku bisa melupakan Bu Siti guru SMP ku dulu? Selain orangnya baik, Bu Siti jugalah wanita pertama yang telah memetik keaslianku. Hingga saat ini, walau sudah belasan tahun berlalu aku takkan lupa. Sebab kenanganku bersama beliau sungguh indah untuk dilupakan. Bahkan meskipun aku kini telah berumah tangga dengan istriku, sering kali aku masih terbayang akan kenangan bersama Bu Siti. Perkenalkan, namaku Agus, usiaku saat ini 28, sudah punya satu anak. Cerita yang kukisahkan ini terjadi 15 tahun lalu ketika aku masih SMP. Pengalaman tak terlupakan bersama guruku yang telah merubah hidupku. Jujur kuakui karena kenangan itu aku menjadi suka dengan wanita lebih berumur. Ceritaku ini terjadi di tahun 2001 silam, ketika aku masih di bangku SMP. Aku juga masih tinggal bersama Pade dan Budeku di sebuah desa terpencil. Di sanalah aku mengenal Bu Siti yang ketika itu menjadi guru BP di sekolahku. Usia Bu Siti saat itu sekitar 35 tahunan, beliau adalah pendatang dari luar daerah. Bu Siti mengajar di SMP di desaku sebagai guru BP karena ikut suaminya. Suaminya Pak Ustadz Madun, memang berasal dari desa tetangga tapi masih satu kecamatan. Di masa aku SD, Ustadz Madun yang mengajariku dan anak-anak seusiaku mengaji. Namun setelah itu beliau merantau ke daerah lain, lalu kembali pulang. Ketika pulang ke desa, Pak Madun membawa Bu Siti yang menjadi istrinya. Saat Pak Madun dan Bu Siti kembali, aku sudah kelas 2 SMP, dan saat itulah kisahku dimulai. Pertama kali melihat Bu Siti memperkenalkan diri di kelas, beliau sangat rupawan. Usianya saat itu 35 tahunan, berwajah cantik dan berkulit putih. Sebagai guru bimbingan dan pembinaan, penampilannya selalu gamis berhijab. Apalagi Bu Siti juga merupakan istri dari Pak Ustadz Madun dari desa tetangga. Aku sendiri saat itu masih duduk di kelas 2, jadi masuk siang jam 1 sampai jam 5 sore. Saat di SMP aku termasuk siswa yang berprestasi baik akademik maupun olahraga. Di hari pertama Bu Siti mengajar, beliau pun memanggilku ke ruangannya. Beliau bertanya, "Kamu Agus, murid mengaji Pak Ustadz Madun dahulu kan?" Ku jawab, "Benar Bu, saya Agus, dulu waktu SD saya mengaji di Pak Ustadz Madun." "Apa ya Bu, kenapa saya dipanggil ke ruangan Ibu, apa saya ada kesalahan?" Bu Siti tersenyum saat itu, lalu mengatakan, "Bukan, aku ada kesalahan. Beliau hanya memperkenalkan dirinya sebagai istri Pak Ustadz Madun. Kata beliau, Pak Ustadz memang berpesan untuk mencariku jika sudah mengajar di sini. Sebab dahulu, aku sering juga menginap di rumah Pak Ustadz Madun." Ku jawab, "Wah maaf Bu, saya nggak tahu kalau Pak Ustadz sudah kembali ke desa. Saya juga baru tahu kalau Pak Ustadz Madun sudah menikah dengan Ibu." Bu Siti tersenyum lagi, katanya, "Kenapa kamu kaget ya sama Pak Ustadz? Kau memiliki istri yang lebih tua, Pak Ustadz baru 30 sementara Ibu 35 tahun. "Oh enggak kok Bu, malah sangat serasi Pak Ustadz bersama Bu Siti." "Oh ya, kapan kamu mau ke rumah?" Pak Ustadz menanyakan. "Kamu Gus?" "Baik Bu, saya juga sudah kangen sama Pak Ustadz Madun, sudah lama nggak bertemu." Kata Bu Siti, "Ya udah, nanti hari Sabtu saja ke rumah jadi kamu bisa nginap Gus." Kenanganku bersama Bu Siti memang sulit dilupakan walau sudah lama berlalu. Apalagi setelah ada berita viral yang menghebohkan tentang Bu Guru dan muridnya. Aku otomatis jadi mengingat kembali kenanganku bersama Bu Siti. Istriku pun sampai saat ini tak pernah mengetahui akan masa laluku. Walau kami sudah 5 tahun menikah dan sudah memiliki satu anak. Kisahku terjadi tatkala Bu Siti sudah 6 bulan mengajar BP di sekolahku. Saat itu aku sudah sering main ke rumah Pak Ustadz Madun dan Bu Siti. Sebab dulu ketika Pak Ustadz masih bujang aku sering membantu di rumahnya. Sesuai mengaji aku bantu bersihkan rumah dan pekarangan beliau. Dan ketika aku sudah SMP pun aku kembali terbiasa membantu beliau dan Bu Siti. Pade dan Budeku juga senang kalau aku akrab dengan Pak Ustadz dan Bu Guru. Sebab setiap kali aku ke rumah mereka pulangnya pasti diberi sangku. Terkadang diberikan uang jajan dan tak jarang diberikan beras dan lauk pauk. Hal itu sudah membahagiakan sebab Pade dan Budeku tergolong kurang mampu. Hingga suatu ketika Pak Ustadz Madun dan Bu Siti datang ke rumahku. Mereka meminta izin dari Pade dan Bude agar aku boleh mereka ajak. Pak Ustadz menginginkan agar aku tinggal bersama mereka di rumahnya. Alasannya karena saat itu beliau mulai sibuk dan sering keluar daerah. Kebetulan beliau menjadi salah satu tim sukses calon kepala daerah. Sehingga setiap kali pergi bisa sampai beberapa hari mendampingi si calon.
Sementara Bu Siti nggak berani kalau harus ditinggalkan sendirian. Sehingga mereka memintaku tinggal di sana untuk menemani Bu Siti. Pade dan Bude akhirnya mengizinkan sebab Pak Ustadz selama ini baik padaku. Apalagi Pak Ustadz dan Bu Siti berjanji akan menyekolahkan sampai SMA. Pade dan Bude cuma berpesan agar aku bersikap baik dan nurut sama mereka. Kamu kalau disuruh apa saja sama Pak Ustadz dan Bu Guru harus nurut loh Gus, kata budeku. Sebab Pade dan Bude juga tak bisa membiayai jika aku melanjutkan ke SMA. Mereka berharap melalui kebaikan hati Pak Ustadz aku bisa terus sekolah sampai SMA. Aku senang sekali bisa tinggal bersama Pak Ustadz dan Bu Guru. Walau di sana aku juga harus rajin bersih-bersih rumah dan membantu mereka. Tapi sejak itulah aku merasa Bu Siti terlalu baik sikapnya kepadaku. Beliau terlihat berbeda kalau di rumah dan sedang di sekolah SMP. Di sekolah beliau tampil alim dan rupawan dengan gamis dan hijab. Sikap beliau di sekolah juga sangat tegas membuat muridnya harus disiplin. Sementara di rumah Bu Siti tampil lebih santuy, dan sikapnya pun sangat baik sekali. Namun aku merasakan perbedaan sikapnya ketika Pak Ustadz ada di rumah. Sangat berbeda jika Pak Ustadz Madun sedang bertugas keluar kota. Pertama kali Pak Ustadz keluar kota, aku dan Bu Siti hanya berdua saja di rumah. Saat itulah aku mulai menyadari kalau Bu Siti sangat baik kepadaku. Namun di lain sisi Bu Siti juga membuatku salah tingkah dengan kebaikannya itu. Malam itu aku sudah mau tidur karena sudah jam 9 malam. Akan tetapi Bu Siti memanggilku katanya ingin dibantu olehku. Ibu ada kerjaan sekolah yang harus selesai besok, kamu bantu ya Gus, katanya. Tapi tak seperti biasa, kali ini bukan di ruang tamu melainkan di kamar beliau. Saat itu kulihat laptop dan buku ada di atas mejanya dan beliau memang sibuk. Bu Siti biasanya hanya minta ditemani saja sambil ngobrol supaya nggak ngantuk. Beliau juga terkadang minta aku buatkan teh hangat dan kopi jika sedang lembur. Dan malam itu entah kenapa Bu Siti sangat berbeda terhadapku. Beliau kelihatan tanpa sungkan membuka hijabnya dan terlihat rambut indahnya. Padahal kalau ada Pak Ustadz beliau selalu tampil tertutup dan sangat alim. Namun malam itu beliau hanya mengenakan gaun tidur berwarna merah muda. Baru kali itu aku melihat perbedaan Bu Siti yang ternyata lebih cantik. Setelah aku bawakan teh hangat ke kamarnya, Bu Siti lalu menyuruhku lagi. Kamu duduk sini aja Gus, temanin ibu ngobrol lagian besok kan libur. Biar saya di lantai saja Bu jawabku, tapi beliau bilang nggak apa-apa. Duduk saja di sini dekat ibu, lagian nggak ada Pak Ustadz juga Gus. Ibu suka ngantuk kalau lagi kerja nggak ada yang nemenin ngobrol Gus. Jujur saja menemani beliau malam itu aku jadi dak-dikduk melihatnya. Seumur hidup aku belum pernah lihat pemandangan seindah itu dalam hidupku. Sehingga aku jadi sering mencuri pandang terhadap Bu Siti yang sibuk. Lalu sekitar 15 menitan kerjaan beliau rampung dan menutup laptopnya. Aku bilang saya kembali ke kamar ya Bu karena ibu sudah selesai bekerja. Tapi kata Bu Siti nggak usah Gus, temanin ibu ngobrol sampai ibu merasa ngantuk. Lagian kamu kalau ada Pak Ustadz mana mau sih ngobrol sama ibu. Tapi giliran gak ada Pak Ustadz kamu malah bandel ngeliatin ibu kan. Maaf Bu jika saya kurang sopan, tapi saya nggak sengaja melihatnya Bu. Ya udah santuy aja Gus, biasa kok remaja seumuran kamu suka penasaran. Malam itu Bu Siti pun menceritakan kisahnya menikah bersama Pak Ustadz Madun. Kata beliau sebenarnya beliau sudah 2 kali membina rumah tangga. Namun dalam 2 pernikahan itu selalu gagal karena tak memiliki anak. Ustadz Madun merupakan suami yang ketiga bersama Bu Siti. Semua cerita beliau aku dengarkan walau aku waktu itu nggak paham apa-apa. Ku bilang maaf Bu saya nggak paham dan juga saya belum pernah Bu. Beliau pun menjawab bahwa beliau hanya ingin curhat mumpung ada teman ngobrol. Kamu dengerin aja Gus lama-lama juga kamu bisa memahami ibu kok Gus. Suasananya saat itu semakin malam tak terasa sudah jam 11 malam. Ku bilang lagi, saya pamit ya Bu biar ibu bisa istirahat, namun beliau melarang. Beliau menyuruhku memeriksa ke depan dan mengunci pintu gerbang dan pintu rumahnya. Tapi nanti kamu kembali lagi ke sini ya Gus, jangan ke kamarmu dulu. Soalnya ibu masih ingin ditemanin ngobrol Gus, punya Bu Siti malam itu. Di usiaku yang masih remaja aku termasuk remaja yang alim dan pandai ngaji. Apalagi aku merupakan murid kesayangan Pak Ustadz Madun dan Bu Guru Siti. Namun di malam itu aku jadi bimbang dengan sikap Bu Siti terhadapku. Sambil ngobrol tentang sekolah dan kegiatan Pak Ustadz malam itu, Bu Siti mulai membicarakan hal-hal yang aku sama sekali belum bisa memahaminya.
Tentang perasaan seorang istri terhadap suaminya dan tentang urusan rumah tangganya. Setiap ku bilang maaf saya nggak paham bu, beliau langsung mengajariku. Pelan-pelan saja Gus, lama-lama kamu akan paham kok yang ibu inginkan. Beliau selalu sabar dan mengulang ceritanya sampai aku benar-benar paham. Hingga akhirnya Bu Siti bilang kalau dia mau aku menemani sampai pagi. Sebab katanya beliau sering susah tidur kalau Pak Ustadz sedang keluar daerah. Malam itu Bu Siti telah merubah semua jalan hidupku bersamanya. Aku ingin sekali menolak namun teringat pesan dari budeku dahulu. Kata bude aku harus menuruti semua perintah Pak Ustadz atau Bu Siti. Sebab aku di sini cuma numpang dan berharap bisa sekolah sampai SMA. Aku sendiri tak habis pikir, Pak Ustadz mengajariku mengaji supaya alim. Namun di sisi lain kealimanku justru dirombak oleh Bu Siti istrinya Pak Ustadz. Malam itu menjadi malam di mana aku untuk pertama kalinya bersama Bu Guruku. Sebuah malam yang akhirnya terus berlanjut dan mulai merubah hidupku. Selama Pak Ustadz di luar daerah aku berkegiatan seperti biasanya. Aku tetap sekolah dan pulangnya bersih-bersih rumah dan halaman pekarangan. Hanya saja bedanya, aku juga mulai sering diajak oleh Bu Siti di malam harinya. Aku sama sekali tak memahami apa yang sedang aku alami saat itu. Yang ada hanya perasaan bahagia setiap kali Bu Siti memanggilku. Kata Bu Siti aku ini anak yang pintar dan sangat cepat bisa memahami. Namun beliau tetap mengingatkan agar aku tak menceritakan kepada siapapun. Kisahku dengan Bu Siti terus berlanjut hingga aku lulus SMP dan masuk SMA. Saat itu aku harus pindah ke kota kecamatan karena di desaku belum ada SMA. Pak Ustadz dan Bu Siti memenuhi janjinya untuk membiayaiku. Baik biaya selama aku ngekos dan juga biaya kebutuhan sekolahku. Setiap akhir pekan Bu Siti lah yang datang mengantarkan uang biayaku. Dan kesempatan itu selalu beliau manfaatkan untuk bisa bersamaku. Setahun kemudian Pak Ustadz mengaku bahagia karena Bu Siti mengandung. Mereka sudah 4 tahun nikah dan bakal segera punya momongan. Aku tak tahu kalau semua ini karena perbuatanku yang menuruti keinginan Bu Siti. Setelah lulus SMA aku kemudian kuliah dengan biaya beasiswa karena berprestasi. Semenjak itu aku tak pernah lagi bertemu dengan Bu Siti yang masih tinggal di desaku. Namun lebaran kemarin, tanpa sengaja aku bertemu beliau kembali di desa. Ketika aku membawa anak dan istriku untuk mudik ke rumah Pakde dan Budeku. Sampai sekarang Bu Siti masih sering menghubungiku lewat WhatsApp. Aku merasa bersalah sama istriku yang tak pernah tahu akan masa laluku. Dan kini di saat kebimbanganku, Bu Siti kembali hadir dalam hatiku. Entahlah apakah di kemudian hari kisahku akan terulang dengan Bu Siti. Sebab karena beliau juga aku jadi berubah dan sangat suka dengan wanita yang lebih berusia dariku. Demikianlah ceritaku, semoga bisa dipetik hikmah dan bisa menghibur kalian ya sahabat.